Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu interpretasi output SPSS pada uji perbandingan lebih dari dua populasi dengan metode ANOVA. Yang pertama, tabel deskriptif. N ini menyatakan sebagai sampel size atau ukuran sampel pada masing-masing calon. Kita ketahui bahwa sampel size untuk calon Rizal itu jumlah penjualannya sebanyak 10, begitupun Ancu, begitupun Andika. Jadi total keseluruhan sebanyak 30. Kemudian min merupakan nilai pemusatan data, yaitu nilai rata-rataan. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai rataan untuk Rizal dan Ancu adalah sama, kemudian Andika 20,20. Kemudian rataan total untuk keseluruhan data adalah 20,93. Berikutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi menyatakan ukuran penyebaran data. Artinya, semakin kecil nilai standar deviasinya, maka data menyebar di sekitar nilai pusatnya atau rata-ratanya. Kemudian berikutnya adalah standar error. Standar error merupakan ukuran kebaikan dari sampel yang diambil. Artinya, semakin kecil nilai standar errornya, maka sampel pada variabel tersebut semakin representatif. Kemudian confidence interval for mean ini merupakan nilai selang interval rataan. Kemudian nilai minimum dan maksimum adalah nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Berikutnya adalah interpretasi pada tabel output ANOVA. Pada tabel ini kita akan menguji hipotesis apakah ketiga calon tersebut rataan penjualannya sama ataukah berbeda. Maka hipotesisnya seperti ini. H0, rata-rata penjualan ketiga calon manajer pemasaran adalah sama. Jadi ketiganya sama apabila H0 diterima. Kemudian H1, minimal ada satu pasang rata-rata penjualan calon manajer pemasaran yang berbeda. Misalnya pasangan pertama adalah Rizal dengan Ancu, pasangan kedua adalah Andika dengan Ancu, pasangan ketiga adalah Rizal dan Andika. Pada output ini yang menjadi perhatian kita adalah nilai F hitungnya sama nilai signifikansinya. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai F hitung sebesar 0,505 dengan nilai signifikansi sebesar 0,609. Karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa yang digunakan adalah 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Artinya H0 diterima. Oleh karena itu, rata-rata penjualan ketiga calon manajer pemasaran adalah sama dengan tingkat keyakinan 95%. Berikutnya adalah interpretasi untuk uji lanjutnya, yaitu post hoc testnya. Pada uji lanjut ini, metode yang digunakan adalah 2KHSD yang hasilnya sebagai berikut. Pada uji lanjut ini kita akan menguji hipotesis pada masing-masing pasangan, yaitu misalnya pasangan Rizal dengan pasangan Ancu. Nilai signifikansinya yaitu 1, artinya lebih dari alfa, maka tidak terdapat perbedaan rataan penjualan antara calon manajer Rizal dan Ancu. Kemudian pasangan berikutnya Rizal dengan Andika. Ternyata nilai signifikansinya juga lebih dari alfa, yaitu 0,663. Maka tidak terdapat perbedaan rataan penjualan antara calon manajer Rizal dengan Andika. Begitupun pasangan yang lainnya, misalnya Ancu dengan Andika. Ternyata juga 0,663 nilai signifikansinya. Dari sini kelihatan bahwa karena pengujian sebelumnya, yaitu pada tabel ANOVA, H0 sudah diterima, yang mengatakan bahwa rata-rata penjualan ketiga calon manajer pemasaran adalah sama. Karena H0-nya diterima, maka pada uji lanjutnya masing-masing pasangan itu H0-nya semua diterima. Berarti semua calon kandidat manajer rata-rata penjualannya adalah sama secara inferensial. Akan tetapi bila manajer perusahaan tetap ingin memilih salah satu di antara ketiganya, maka manajer perusahaan bisa melihat nilai rataan masing-masing penjualan kandidat. Yaitu kita lihat di sini, rataan penjualan tertinggi
dapat dijadikan pertimbangan oleh manajer untuk memilih kandidat manajer pemasaran. Di sini terlihat bahwa calon kandidat Rizal itu memiliki rataan penjualan 21,3. Kemudian calon kandidat manajer Ancu memiliki rataan penjualan 21,3. Sementara Andika memiliki rataan penjualan sebesar 20,2. Nah, di sini terlihat bahwa dua calon yang memiliki rataan penjualan tertinggi yaitu Rizal dan Ancu. Mereka memiliki rataan penjualan yang sama. Kemudian, bila memiliki rataan yang sama, kita perhatikan lagi standar deviasinya. Artinya, semakin kecil nilai standar deviasinya, maka penjualan pada masing-masing calon kandidat ini adalah mendekati nilai rata-ratanya. Sehingga, untuk memilih manajer pemasaran, silahkan dipilih rataan yang tertinggi atau rataan penjualan tertinggi dengan standar deviasi yang rendah. Maka calon manajer yang tepat untuk menggantikan posisi manajer pemasaran adalah calon kandidat Rizal. Baik, itulah penjelasan tentang uji perbandingan lebih dari 2 populasi dengan metode One Way ANOVA. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.